Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan daring ini dengan lebih baik lagi. Salam untuk semuanya. Semoga kita semua diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita belajar tentang matematika, yaitu pecahan senilai. Nah, sekarang kita belajar dengan pecahan senilai, menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Di sini ada berapa garis bilangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 garis bilangan. Yang garis bilangan yang pertama yaitu 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Kita mencari pecahan senilai, yaitu di bawah di garis bilangan yang kedua ada 1/3. Di sini ada garis putus-putus. Jika ditarik ke bawah bertemu dengan 2/6, yaitu adalah pecahan senilai, bila mana dibagi atau dikali nilainya sama. Ada juga 1/2, 2/4, 3/6. Ini adalah garis putus-putus yang menghasilkan nilai yang sama. Ada 2/3, 4/6, ada 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6. Di sini bisa dilihat garis putus-putus yang ke bawah itu adalah jika bertemu dengan pecahan berikutnya itu adalah mempunyai pecahan senilai. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini jika pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Misalkan sebagai berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan, di sini ada lagi bisa dilihat baik-baik. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Di sini 4/2 sama dengan 6/3, 8/4, 10/5, 12/6. Ini adalah bilangan yang senilai. Dari uraian di atas ditentukan kamu dapat menyebutkan pecahan yang lain yang senilai. Dapatkah kamu menyebutkannya? Nah, tadi sudah ya. Tadi ada banyak beberapa bagian. Di sini ada nomor 2, menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Ini adalah gambar pecahan. Nah, bila mana ada satu kotak persegi panjang dibagi menjadi dua bagian. Ini adalah 1/2. Satu ini adalah pembilang, 2 ini penyebut. Yang satu ini dari arsil. Yang ini 2/4 sama. Ini ada kotak dibagi menjadi 4 bagian. Bila mana ada yang hitamnya ada 2 atau diarsil, jadi 2/4. Jadi 4 ini dari mana keseluruhan yang dihitung. Seperti halnya ini. Ini sudah dijelaskan pada minggu lalu. Oke, terus lanjut ke bawah. Ada menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di bawah contohnya di sini ada 1/2 sama dengan 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4. Ini 2/4 dari mana? Yaitu 1 dikalikan 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini sama. Kalau misalkan di nilainya sama, nah ini adalah hasilnya. Ini 4/4, 6/6, ini hasilnya yang belakang. Ini adalah menggunakan perkalian. Nah, di sini ada berdasarkan contoh dapat kita katakan pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, kalau yang di bawah ini yang tadi kan menggunakan perkalian, kalau yang sekarang pembagian. Misalkan di sini ada pecahan 2/4 sama dengan 2/4 dibagi 2/2. Ini dengan bilangan yang sama ya. Nah, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan selanjutnya di sini ada pecahan 3/6. Ini bagaimana cara membaginya ini seperti ini. Ada 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Hasilnya 1/2. Ini 4/8. Ini dibagi dengan pecahan yang sama. Ini bisa aja dibagi 2. Ini menggunakan pecahan yang 4/4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini ada 6/12. Ini 6 dibagi 6 sama dengan 1, 12 dibagi 6 sama dengan 2, yaitu 1/2. Kenapa Pak ini nggak dibagi menjadi bagi 2? Bisa, tapi nanti harus diperkecil lagi. Ini bilangan yang besar supaya nanti hasilnya pecahannya diperkecil. Oke, berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa pecahan senilai dapat diperoleh dengan membagi bilangan dan penyebut suatu pecahan dapat bilangan yang sama dengan bilangan yang sama. Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan bahwa untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, bilangannya yang sama, tidak boleh beda. Kalau beda nanti hasilnya juga akan beda. Untuk dilakukan dengan pembagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke ya. Nah, di sini ada soal lengkapilah pecahan berikut pada
berikut akan menjadi pecahan senilai. Lakukan tugas ini secara cermat. Oke, di sini ada 10 soal. Nah, yang pertama itu ada 1/3 sama dengan 2 per titik-titik. Berarti yang titik-titik harus diisi. Nah, ini adalah tugas hari ini. Nanti dikerjakan 1 sampai 10. Pak, nggak bisa caranya. Nah, ini soalnya nanti ditulis. Bapak kasih contoh 3 soal seperti biasa agar kamu mengerti. Di sini ada contoh, kita ambil dari nomor 1, ada 1/3 sama dengan 2 per titik-titik. Caranya gimana? Ini ada 1/2 sama dengan, ini tulis lagi 1/3 dikali 2, yang bawah dikali 2. Hasilnya 2/6. Nah, berarti di sini jawabannya 6. Berarti perkalian bilangan yang sama, yaitu 2, ya, atas 2 bawah 2. Hasilnya 2/6. Yang selanjutnya, ambil soal yang nomor 2, yaitu 3/5 sama dengan titik-titik per 15. Ini 15 dari mana? Nah, caranya seperti ini. 3/5 sama dengan, ditulis lagi 3/5, dikalikan berapa yang bisa menghasilkan 15. Berarti 5 dikalikan 3, hasilnya 15. Kalau misalkan yang bawah 3, atasnya juga harus 3. Berarti 3 kali 3, 9. Berarti jawabannya yang titik-titik itu adalah 9. Hasilnya 9/15. Yang di bawah titik-titik sama dengan titik-titik per 8 sama dengan 1/2. Nah, kalau ini beda lagi. Kok bisa 1/2? Ini caranya. Nah, berarti yang titik-titik ini berapa? Bisa menghasilkan 1 ini. Nah, sedangkan yang 8 penyebutnya di sini penyebutnya 2. Nah, berarti kalau yang ini dibagi. Caranya berarti kita ketahui dulu, berarti 8 dibagi 4, hasilnya 2. Nah, kalau yang atas itu 1, berarti berapa nih yang pembaginya bisa menghasilkan 1? Berarti di sini adalah 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, berarti udah ketemu kan jawabannya di sini adalah 4. Oke, dari sini sudah paham ya. Berarti kerjakan nomor 4 sampai nomor 10. Oke, selamat mengerjakan. Selamat untuk bisa menanyakan kepada ayah bunda atau kepada kakaknya agar mengajarkan kalian untuk bimbingan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.